Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-temanku sekalian. Sebelum kita mulai menuntut ilmu, yuk kita perhatikan adab-adab menuntut ilmu. Yang pertama, niat karena Allah. Yang kedua, jangan lupa berwudu dulu ya. Yang ketiga, pakaian yang dipakai harus pakaian yang baik loh. Yang keempat, buku dan alat tulisnya harus lengkap. Yang kelima, harus duduk dengan tenang. Jadi tidak boleh tidur-tiduran ya. Yang keenam, harus didengarkan dari awal sampai akhir. Itu tadi adab-adab menuntut ilmu. Jika sudah siap, yuk kita baca doa dulu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku pemahaman yang baik. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat dan rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Amin. Selamat menikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah taqriran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbana amanna faktubna ma'asyahidin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Alhamdulillah, anak-anakku santri kutab Qonuni satu akhwat yang ustazah sayangi karena Allah. Segala pujian hanya milik Allah yang memiliki bumi ini dan menjadikan bumi ini sebagai hamparan, dan segala pujian hanya milik Allah yang berikan kita nikmat yang begitu luas di atas bumi. Ketika Allah menghamparkan, Allah tidak membiarkan begitu saja, tapi Allah bangunkan di atasnya, tumbuhkan di atasnya biji-bijian, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, segala apa yang dibutuhkan oleh hamba-hambanya. Dan di atas bumi pula kita membangun rumah-rumah kita. Di atas bumi pula kita berjalan di atasnya. Allah begitu menyayangi hamba-hambanya. Maka dari itu tidak ada yang Allah minta dari kita kecuali kita beribadah hanya kepadanya.
Allah menunjukkan kekuasaannya, bukan hanya semata-mata menunjukkan, tapi Allah yang Esa menginginkan kita hanya menyembahnya, hanya beribadah kepadanya. Salawat dan salam kita limpahkan kepada guru kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarganya dan para sahabatnya yang mengikuti dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari kiamat. Anak-anakku santri kutab yang Ustazah sayangi karena Allah, bagaimana kabar iman kita hari ini? Apakah semakin hari semakin tertancap kuat, semakin kokoh? Hati-hati orang yang memiliki iman, ketika dibacakan ayat-ayat Allah, maka akan semakin kuat imannya, semakin akan bertambah imannya. Ketika lafadzkan nama Allah, maka hatinya selalu bergetar karena mendengar kekasih, yaitu mendengar Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku, benar bahwa Al-Quran adalah sebuah petunjuk, adalah petunjuk bagi kita agar kita tidak berjalan di atas bumi ini dengan kesesatan, agar kita berjalan di atas bumi itu dengan syariat yang telah Allah atur. Maka dari itu anak-anakku, mari Al-Quran ini bukan hanya sebuah pajangan di rumah, tapi untuk kita baca, untuk kita pahami maknanya, untuk kita hayati, supaya kita terarah dalam hidup ini. Mau kemana kita setelah hidup ini? Mau kemana ruh kita setelah kematian? Kita akan memahami semuanya. Dan kuncinya adalah kita harus yakin, kita harus percaya. Nah, anak-anakku santri kutab yang Ustazah sayangi karena Allah, kemarin kita telah mentadaburi sebuah ayat yang Masya Allah dalam surat An-Naba ayat 1-5. Betapa Allah benar-benar menetapkan bahwa hari kebangkitan itu akan tiba. Manusia itu akan dibangkitkan kembali setelah kematiannya. Namun apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik? Mereka meragukan dan mereka ada yang terang-terangan untuk tidak mempercayai akan dibangkitkannya manusia setelah kematian. Maka dari itu anak-anakku, satu persatu Allah telah tunjukkan kekuasaannya agar mereka tahu, agar mereka merasa, dan agar mereka tahu kepada siapa sebenarnya harus beribadah. Orang musyrik mereka beribadah kepada patung-patung, padahal dia tahu bahwa sebelum Rasulullah diutus menjadi Rasul, Rasulullah Muhammad diutus menjadi Rasul, mereka percaya akan adanya Allah. Sebelum Rasulullah diutus menjadi Rasul, mereka telah berhaji. Mereka setiap tahunnya tetap berhaji. Dan nama mereka rata-rata Abdullah. Jadi artinya mereka sebenarnya paham bahwa Allah itu adalah Tuhannya. Tapi mereka melakukan cara yang salah, yaitu menyembah patung-patung buatan mereka sendiri. Dan Masya Allah, Allah selalu tunjukkan kekuasaannya. Mereka tidak beribadah kepada Allah dan mereka masih ragu, maka Allah tunjukkan kekuasaannya di dalam ayatnya, yaitu alam naj'alil arda mihada. Kemarin suratnya di surat An-Naba ayat yang ke-6, bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai hamparan? Kita di atas kita bangun rumah di atas bumi. Buminya siapa? Buminya Allah.
kita keluar rumah, menginjak bumi. Buminya siapa? Allah. Kita naik ke kendaraan berjalan di mana? Di buminya Allah. Lalu orang tua kita menanam sayur mayurnya, menanam tanaman-tanamannya di mana? Di atas buminya Allah. Itu Allah tunjukkan kekuasaannya. Ini loh bumiku, ini aku yang menciptakan, ini milikku, seakan-akan begitu ya. Apakah kamu masih mau mengingkari akan adanya hari kebangkitan? Apakah bumi yang indah, yang mengagumkan ini, patung-patungmu yang kamu sembah yang membuatnya? Sekali-kali tidak. Ini milik Allah, ini punya Allah. Kenapa masih juga mereka menyembah berhala? Kenapa mereka masih juga menyembah patung-patung buatan mereka sendiri? Bukankah patung-patung itu tidak bisa berbuat apa-apa? Mereka paham itu. Patungnya hanya disembah tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka paham itu sebenarnya. Tapi mereka kenapa tidak mau menyembah Allah? Karena mereka takut kalau percaya akan datangnya hari kebangkitan, akan ada pembalasan, mereka bakal dibalas semua apa yang mereka lakukan atas keingkaran mereka, atas perbuatan keji mereka, atas perbuatan-perbuatan buruk mereka. Mereka takut itu dipertanggungjawabkan nanti. Maka dari itu mereka nggak mau percaya. Padahal percaya ataupun tidak percaya, tapi kalau mereka masih melakukan hal itu, maka balasan itu akan tetap tertimpa padanya. Maka anak-anakku yang saya sayangi karena Allah, ini sebuah kekuasaan Allah. Ini milik Allah, bumi ini milik Allah. Kita menginjak buminya Allah. Kita mau kemana lagi nak? Kita mau ke suatu tempat, tetap menginjak buminya Allah. Kita mau rekreasi, tetap akan menginjak buminya Allah. Kita melihat pepohonan, dia tumbuh di atas buminya Allah. Masya Allah, begitu indah kekuasaan Allah. Kemudian di ayat berikutnya, di ayat yang ke-7, wal jibala autada, dan gunung-gunung sebagai pasak. Kita lihat gunung di sebelah selatan sana, ada gunung. Gunung sebagai pasak. Apa maksudnya sebagai pasak? Karena Allah telah menghamparkan bumi. Bumi dihamparkan Allah. Bumi tidak dihamparkan begitu saja, tapi Allah berikan gunung itu tertancap sebagai pasak. Supaya apa? Supaya buminya Allah tenang, dan apa yang hidup di atas bumi itu menjadi tenang, tentram di atasnya. Insya Allah. Karena bumi itu terdiri dari lempengan-lempengan, terdiri dari lapisan-lapisan. Apabila lapisan itu dibiarkan tanpa ada yang menyokongnya, tanpa ada pasak di situ, maka bumi itu akan mudah retak. Bumi itu akan mudah goyang. Bumi itu akan mudah gempa. Kalau di lautan, bumi itu akan mudah kena bencana tsunami. Maka dari itu Allah kokohkan bumi itu dengan gunungnya. Jadi diibaratkan bumi itu adalah sebuah tenda. Bumi itu adalah sebuah tenda yang di sana ada hamparan, di sana ada tempat kita istirahat, tempat kita duduk, nyaman, senyaman-nyamannya. Tapi tenda itu tidak akan kuat, tidak akan kokoh kalau tidak ada pasaknya. Maka dari itu sebuah tenda, ketika kita mau buat tenda, maka
kanan kirinya itu terdapat pasak, yang pasak itu akan sekitar beberapa senti yang panjang, misalnya segini panjangnya, yang menjorok ke bawah itu lebih panjang daripada yang kelihatan di atasnya. Yang di atasnya itu buat apa? Buat tali supaya tenda itu kuat. Di sela kanannya dan kirinya, dan akhirnya tenda itu akan menjadi kokoh dan kuat. Sebagaimana bumi, ketika bumi itu ada gunungnya, maka bumi itu akan semakin kuat, akan semakin kokoh. Jadi bumi yang berbentuk dengan lempengan-lempengan tipis-tipis, kecil-kecil, itu dikokohkan dengan menjoroknya kaki-kaki gunung. Jadi gunung tidak seperti batu yang ada di atas bumi, tidak. Gunung tidak seperti pasir yang ditaruh di atas bumi gitu, tidak. Insyaallah. Jadi begitu Allah sudah memikirkan bagaimana makhluknya itu bisa tenang di atasnya. Betapa nikmatnya ketika kita mampu memperhatikan alam ini dengan iman. Maka dari itu, apa yang bisa kita ambil ibrahnya dari sini? Ingat, semua yang Allah ciptakan ini adalah untuk kita. Gunung ini milik Allah, bumi ini milik Allah. Kita mau berjalan dimanapun, kita tetap di buminya Allah. Kita mau kemanapun, tetap akan ada pengawasan-pengawasan Allah. Kita tidak bisa kemana-mana. Kalau bisa supaya Allah tidak melihat, silahkan cari bumi yang lain. Tapi mampukah kita? Gak akan mampu. Maka dari itu, anak-anakku yang Ustazah sayangi karena Allah, jika Allah mampu menciptakan bumi, menciptakan gunung, Allah tunjukkan kekuasaannya itu. Allah tunjukkan kekuasaannya, mampu menciptakan buminya, mampu menciptakan gunungnya. Kemudian apakah Allah tidak mampu yang menciptakan hanya manusia yang kecil ini, yang menghidupkan manusia yang kecil ini setelah kematiannya? Tentu itu sangat mustahil bagi Allah jika tidak mampu menciptakan manusia setelah kematiannya. Gunung saja Allah bisa binasakan dengan mudahnya. Bumi yang lebih besar, yang lebih mengagumkan ini saja Allah mampu dengan mudah menciptakannya, apalagi hanya sekecil manusia. Jadi Masya Allah, anak-anakku, mungkin ini sebagai tanda agar kita semakin percaya dan yakin bahwa Allah itu benar-benar ada, yang berkuasa itu benar-benar ada, karena manusia tidak ada yang mampu menciptakan langit, menciptakan bumi, menciptakan gunung. Walaupun 1000 manusia membuat gunung, apakah mampu? Tidak ada yang mampu, kecuali ada yang berkuasa untuk itu, yaitu Allahu Ta'ala. Dan anak-anakku, ibrah yang bisa kita ambil bahwa kita terus beramal yang soleh, terus lakukan amal perbuatan terbaik kalian untuk orang tua kalian, untuk ayah ibu kita. Hanya ini yang bisa Ustazah sampaikan. Semoga bermanfaat, semoga semakin menambah keimanan kita terhadap kerasulan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keimanan kita terhadap Al-Quran, keimanan kita terhadap hari kebangkitan. Dan semoga bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.